Kan masih banyak datangan. Kita tunggu sebentar-bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju-maju kan duduknya ada apa juga? Maju-maju sini. Baik, sambil absen lah kita mulailah. Maju-maju Mas, maju-maju. Ini bukan ke situ menghadap sebenarnya. Ya, sebenarnya ke sini cuman sambil melihat ke samping gitu. Maju sampai sini. Ya, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali pada pertemuan kita yang ketiga ya ini untuk jurusan apa? Perkantoran. Ya. Jadi masih membahas apa? Kitab yang sama, kitab Al-Kaba'ir karangan Imam Az-Zahabi, yaitu dosa syirik atau mempersekutukan Allah. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Mempersekutukan itu tahulah kalian apa artinya? Menduakan, ya. Menduakan atau menjadikan ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal jelas qul huwallahu ahad itu artinya apa? Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau kalian pelajari sejarah ya, sebenarnya sila kita itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dulu awalnya bukan seperti itu bunyinya. Dulu waktu zaman-zaman kita merdeka itu kan seperti itu bunyinya. Apa bunyinya? Kewajiban melaksanakan syariat Islam. Iya, betul. Bagi pemeluknya. Iya. Jadi dirubah karena waktu itu banyak pihak-pihak yang non ini yang protes dia, berarti katanya kami tidak dianggap gitu, sehingga dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi biar bagaimanapun juga kita ini tetap mengakui adanya Tuhan yang Esa, ya kan? Nggak bisa kita mengatakan oh agama Islam punya Tuhan, agama Kristen punya Tuhan juga, agama Hindu punya Tuhan juga, ya kan? Jadi ibarat kata tuh kita tuh sebenarnya masing-masing itu sudah memiliki keyakinan yang sangat tinggi bahwa Tuhan itu cuma ada satu, ya kan? Tidak mungkin di dunia ini ada dua Tuhan berebut kekuasaan karena Tuhannya. Contohnya nih presiden dalam satu negara mungkin ada dua, nggak bisa kan? Maka pemegang apa namanya? Kekuasaan tertinggi itu adalah presiden. Di dalam kelas ada ketua kelas, di sekolah ada kepala sekolah, dan itu hal yang mutlak, artinya tidak mungkin bisa diolah jadi dua. Karena kalau dua berarti dua peraturan. Yang bingung siapa? Yang bingung kalian. Contohnya dalam kelas nih, ketua kelas misalnya. Ketua kelas di kelas ada dua. Ujar ketua kelas yang pertama, besok pakai baju pramuka. Ujar ketua kelas yang kedua, besok pakai baju olahraga. Karena ketua kelas ini masing-masing beda pemahamannya, sehingga double. Nah, begitu juga masalah keyakinan ya. Ya, pelan aja ya, sambil diisi. Nah, jadi sama masalah keyakinan. Nah, di sini di dalam surah An-Nisa, nah disebutkan sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, jelas kok. Jadi kenapa syirik ini sangat bahaya? Karena dosa yang paling besar. Nah, kenapa itu bahaya sekali ya syirik ini? Jangan sampai kalian nih sudah besar nanti kuliah, bekerja,
punya kawan, dipengaruhi temannya, mau lah ikam menjadi umpat aku ini ku beri ikam jadi 1 M, ku beri 5 M, ku beri 10 M, tapi ikam tinggalkan agama, jangan mau ya. Balasan dunia itu tidak ada apa-apanya dengan balasan akhirat ya. Sesugih-sugihnya kalian di sini, sugih lagi di akhirat, ya kan? Nah, itu tanamkan dalam diri kita. Jadi mulai saat ini, nah makanya gini, kita tidak boleh semerta-merta menuduh orang itu kafir hanya gara-gara misalnya sholatnya kurang dari 5 waktu. Tetap enggak bisa dikatakan kafir. Karena syarat orang itu kafir itu apa? Tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau dia masih meyakini itu dalam hatinya masih ada, maka dia masih muslim. Tidak boleh kita meyakini, menghakimi orang itu melakukan perbuatan syirik alias kafir, tidak. Nah, walaupun mungkin dia tidak sempurna, misalnya kalian misalnya tidak sempurna sholatnya, tetap sebagai muslim, tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Sejahat-jahatnya seorang muslim masih ada peluang masuk surga. Karena apa? Ada keyakinan itu dalam hatinya. Sedangkan orang yang dalam hatinya dari awal hidup sampai meninggal itu dia tidak meyakini sama sekali, kalau Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka orang ini dikhawatirkan kekal di dalam neraka, kecuali dia termasuk orang yang tidak mendapatkan pengetahuan, maka urusannya diserahkan kepada rahmat Allah. Nah, jadi gini, kalau dalam agama kita kan keyakinannya begini, orang itu kalau misalnya Islam kan kayak itu keyakinan kita kan, kalau Islam tuh surga aja, kalau non Islam neraka aja gitu kan, setahu kalian tuh yang secara umum. Nah, tapi gini, sebenarnya gini ya, itu memang benar pemahaman itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat ada orang selain yang beragama Islam itu, dia tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup, maksudnya tidak datang ilmu yang cukup kepada dia yang menjelaskan bahwasanya ini agama yang benar dan ini agama yang salah, maka keputusannya nasib dia di akhirat bagaimana itu diserahkan kepada rahmat Allah. Kalau Allah menghendaki dia masuk surga, sebabnya banyak. Bisa jadi dia ini baik karena orang Islam misalnya dia rajin sedekah apa, orang Islam dibantunya, itu bisa membuat Allah rubah takdirnya yang tadinya celaka menjadi selamat. Nah, jadi jangan jawab diponis, oh ada kawanku ini non muslim, gue kafir ini masuk neraka, jangan juga ya. Artinya itu tuh jangan kayak itu gitu. Nah, jangan kayak itu, jangan diponis, oh kamu pasti neraka, jangan juga. Nah, kita yang ibarat katanya sholat aja belum tentu selamat, ya kan? Apalagi yang ada sholat. Nah, tapi bukan berarti kita memponis itu kada boleh. Ya. Jadi di sini kita berbicara tentang syirik, ya. Nah, kemudian di dalam surah Al-Luqman lagi disebutkan. Nah, ini langsung ke artinya aja ya, karena kalau ayat itu gampangnya dicari dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, sangat besar. Kemudian sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti akan Allah mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Nah, ini artinya syirik itu dosa yang sangat besar sekali. Nah, ingatlah dulu bagaimana Nabi Ibrahim itu memberantas kesyirikan. Ya, gimana caranya? Ada yang tahu? Iya, patung rajanya itu di kapaknya kan? Nah, di kapaknya hingga habis. Nah, ketika ditanya oleh raja, apa jawaban Nabi Ibrahim? Tanyakan sendiri. Kalau dia itu benar Tuhan, tanyakan siapa yang memukul dia. Kalau dia memang hidup, ya kan? Nah, nggak ada yang bisa menjawab. Nah, itu makanya kita ini kadang sudah tahu salah, masih ikut-ikutan. Ya, itu pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim itu artinya kita itu belajar itu belajar di mana kan berada kita, di sekolah kan, di lingkungan kan. Artinya kalau sudah tahu salah, kenapa harus ikut-ikutan? Nah, kayak itu ya kan. Sampai Nabi Ibrahim itu kan dikapaki semua tuh patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud dan lain-lainnya itu semuanya dihancurkan sama rata.
Nah, kemudian disisakan satu patung yang paling besar. Nah, supaya bisa dijadikan pelajaran. Nah, lalu ketika Nabi Ibrahim ditanya, itu kan apa semua Tuhan kami kamu potong. Semua Tuhan kami jaga kamu potong. Tanyakan sama Tuhan yang paling besar. Nah, jangan Nabi Ibrahim. Akhirnya nggak ada yang mau nanya karena memang tidak bisa bicara. Jadi nggak ada sejarahnya ya. Makhluk menciptakan Tuhan, itu kebalik, ya kan? Harusnya Tuhan yang menciptakan makhluk, ya kan? Jadi tidak ada hal yang semacam itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya, ini ada hadis dari Nabi Muhammad, maukah kalian aku beritahukan apa kabair, dosa besar ya, yang paling besar. Beliau mengulang sampai 3 kali. Jadi beliau bertanya 3 kali, para sahabat menjawab, tentu hai Rasulullah, dan Rasulullah bersabda yaitu menyekutukan Allah. Nah, yang pertama ini durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini hati-hati nih. Nah, kemudian saya itu beliau bersabda untuk dan melanjutkan juga kesaksian palsu atau sumpah palsu. Nah, jadi kita bahas ya ketiga-tiganya ini ya. Nah, kalau tadi masalah syirik itu memang sudah kita bahas. Nah, ini Bapak mau cerita tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi sebelum Nabi Musa itu lahir, sebenarnya kan sudah ada tukang ramal yang meramalkan bahwasanya akan lahir seseorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun ini, ya kan? Sudah diramalkan tuh. Dan itu ramalan itu benar terjadi, ya kan? Jadi gini, kok mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok orang peramal tuh bisa tahu kayak itu? Ya, kan itu ada dalam surah Jin ya, Al-Jin. Bahwasanya jin-jin itu mencuri berita dari langit ya. Mencuri berita dari langit sehingga dia itu informasi dari langit itu bisa dia ketahui. Tapi ketika mereka melakukan itu pasti dia akan dikejar oleh api yang akan menghancurkan tubuh mereka. Nah, sebagiannya kabur, lolos dari itu sehingga berita itu sampai kepada peramal. Nah, termasuk tadi ada peramal yang tahu akan muncul seseorang dari Bani Israel yang akan menghancurkan Raja Fir'aun. Fir'aun tahu sudah akan dia menghancurkan dia nih. Lalu disuruh semua perempuan waktu itu yang hamil, yang punya anak laki-laki dibunuh semuanya waktu itu, semuanya tanpa terkecuali. Tapi Allah itu takdir Allah itu lebih kuat daripada peramal. Nah, istrinya Fir'aun ketemu Nabi Musa dilarutkan di sungai. Nah, karena Raja Fir'aun ini kada kaum melawan bininya, ya akhirnya dipeliharalah anak itu. Sampai besar, sampai jadi orang, dipelihara di istana Raja Fir'aun, akhirnya takdir Allah terjadi. Nah, dengan sekali pukulan tongkat ke laut kan, waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa, terbelah lautan. Coba bayangan, terbelah lautan itu. Mukjizat yang luar biasa kan. Nah, kalau kalian lihat mungkin di film-film itu, kayak film apa gitu kan. Nah, tapi padahal itu kenyataan, bukan sesuatu yang dongeng atau kisah atau fiktif, bukan. Itu memang mukjizat. Nah, jadi itu Nabi Musa itu diutus untuk memberantas kesyirikan. Nah, itu tadi syirik. Karena Fir'aun ini ingin membuat semua penduduknya menyembah dia. Nah, gitu. Aku juga bisa menghidupkan orang mati. Kayak apa caranya? Kubunuh orang aja, kubiarkannya hidup. Ini kan kacau ya pemahaman seperti ini. Jadi seperti itu dia mengatakan, aku juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Caranya yang hidup kubunuh, yang hidup kubiarkan aja. Nah, itu seperti itu katanya Fir'aun. Padahal itu apa? Itu namanya bukan menghidupkan orang, tapi membiarkan orang yang masih hidup. Nah jadi ya hindarilah sesuatu yang berbau-bau syirik. Dulu pernah dapat sebuah artikel di Arab Saudi, di daerah Jizan Arab Saudi, ada itu seorang suami yang memakan tubuh istrinya sampai mati, digigit, dimakan. Ternyata awalnya sebelum kejadian itu, seorang suami ini membaca sesuatu di internet. Nah, ini hati-hatilah membaca sesuatu di internet, sesuatu
isinya ya, ini dengarkan baik-baik nih. Isinya apa? Isinya itu tentang situs-situs penyembah setan. Nah, ini peringatan bagi kalian nih. Kalau kan iseng-iseng mencari di internet kena mencari yang berbau mistis kena, oh jangan. Dia melihat situs itu, membaca-baca isinya, kemudian ada kata-kata di situ dia baca. Nah, kemudian pada saat membaca itu jadinya kayak ada sesuatu yang masuk dari kakinya, kayak hawa dingin atau hawa panas gitu. Nah, lalu naik ke tubuh, stop di jantung. Mulai itu dia mulai linglong. Nah, kisahnya itu bapak baca kayak gitu, linglong. Dan ketika dia malamnya itu berhubungan dengan istrinya, tiba-tiba berubah si suaminya ini. Tidak sadarkan diri, matanya merah, kayak ada yang merasuki. Ya, akhirnya terjadilah sesuatu yang seperti itu. Nah, ini kejadian di Gizan, Arab Saudi. Arab Saudi tuh, bayangkan Arab Saudi. Bukan di sini ya. Jadi hati-hati kalau membaca sesuatu di internet. Jangan sampai mendekati situs-situs yang mohon maaf itu tuh negatif. Satu. Yang kedua, menyembah berhala, menyembah setan. Jangan. Kalau kalian misalnya menemukan situs-situs non ya. Ada kan tuh ada juga situs Islamnya di Google kan. Ada situs non Muslim juga. Itu jangan kalian cari kan. Ya, menghindari sesuatu yang batil terjadi. Mungkin gak ada sekarang tapi bisa nanti. Nah itu jadi seperti itu. Makanya kemarin bapak heran, kok ada kelas 1 yang kesurupan laki-laki gitu. Itu benar kah? Benarkah dusta-dustaan itu? Itu benar kah? Bapak tanya, itu benar kah? Yang nggak tahu sih Pak, tiba-tiba di belakang gitu.